Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali qiraah kita membaca kitab Khulasah Ta'azimil Ilmi, sebuah risalah ringkasan lafaz yang berjudul Ta'azimil Ilmi, mengagungkan ilmu, yang dimana buku ini berisi 20 kiat yang berkaitan dengan hal memuliakan ilmu. Dengan tujuan setelah kita mengetahui hal ini, kita bisa mempraktekkan di dalam kehidupan kita agar supaya senantiasa ilmu tersebut menetap di dalam diri kita. Jadi kita bisa menjadi seorang yang alim dan juga orang yang diharapkan dari ilmu tersebut. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas di mukaddimah dari penulis, yaitu Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizallahu taala. Bahwasanya beliau mengatakan, "Faman imtala qalbuhu bi ta'zimil ilmi wa ijlalihi", maka barang siapa yang hatinya itu dipenuhi dengan pengagungan terhadap ilmu dan juga pemuliaannya terhadap ilmu, maka saluha an yakuna mahallan lahu, maka ilmu itu layak berada di dalam hatinya, berdiam di dalam hatinya. Wa biqadri nuqsani haibatil ilmi, dan setiap kali berkurang pengagungannya terhadap ilmu fil qalbi, di dalam hati, yanqusu khadzul abdi minhu, maka bagian di dalam dirinya pun juga ikut hilang. Maksudnya dari ilmu tersebut. Dan bisa kita ambil apa yang telah beliau katakan panjang lebar dalam mukaddimahnya, 3 keutamaan orang yang mengagungkan ilmu. Jadi ada 3 poin keutamaan orang yang mengagungkan ilmu. Yang pertama, ilmu itu lebih mudah masuk di dalam hatinya. Jikalau kita sebagai seorang pembelajar ingin menanamkan ilmu di dalam hati kita, maka kita harus mengagungkan ilmu tersebut. Karena keutamaan yang pertama, ilmu lebih mudah masuk di dalam hati. Lalu yang kedua, urusan terpentingnya ialah menuntut ilmu, tidak lagi makanan, fashion, dan segala macam. Jadi kita katakan, kalau kita ingin mengatakan bahwasanya diri kita ini adalah orang yang sudah cinta terhadap ilmu, apabila urusan terpenting kita terfokus, tertuju hanya kepada menuntut ilmu saja. Begitu pula keutamaan yang ketiga ialah kelezatan tertinggi yang ia rasakan hanya saat menuntut ilmu atau bersama guru atau buku. Bukan hal selainnya. Jadi seharusnya kita sembari berpikir, merenungi pada diri kita. Jangan sampai kita terus terfokus mendakwahkan orang lain untuk terus menuntut ilmu, tapi diri kita tidak cinta terhadap ilmu. Untuk apa manfaatnya kita memberikan, menumbuhkan rasa cinta orang lain untuk menuntut ilmu, tapi diri kita sendiri belum kita tumbuhkan untuk kita cinta terhadap ilmu tersebut. Jangan kita menjadi lilin untuk teman kita, tapi kita hancur dengan diri kita sendiri. Jadi inilah 3 keutamaan orang yang mengagungkan ilmu. Yang pertama, ilmu lebih mudah masuk ke dalam hatinya. Lalu yang kedua, urusan terpentingnya ialah menuntut ilmu. Yang ketiga, kelezatan tertinggi yang ia rasakan adalah ketika dia menuntut ilmu atau bersama guru dan juga buku. Nah, ini 3 poin yang bisa kita ambil dari mukaddimah beliau di pertemuan pertama. Insya Allah Ta'ala pada hari ini kita akan masuk ke pertemuan yang kedua dan kita akan membahas poin yang pertama dari 20 poin pengagungan terhadap ilmu. Al-ma'qidul awal, yaitu tathiru wi'ail ilmi. Ya, tathiru wi'ail ilmi. Membersihkan wadahnya
ilmu. Wi'aun itu wadah, vas juga bisa diartikan dalam bahasa Arab. Tathhir itu menyucikan. Maka ini penting sekali di awal-awal. Sebelum mengikhlaskan niat, maka terlebih poin pertama ini harus dipraktekkan kepada setiap orang atau setiap penuntut ilmu yang hendak belajar, yaitu membersihkan tempatnya ilmu. Sebagaimana kita ingin minum, tatkala menuangkan air, apabila gelas itu kotor, maka gelas tersebut akan kita bersihkan terlebih dahulu, agar ketika dimasukkan air untuk diminum, kotoran di dalamnya tidak masuk ke dalam diri kita. Sama halnya hati. Jikalau hati tidak dibersihkan, asal main menuntut ilmu saja, asal belajar saja, maka akan tercampur antara yang hak dengan yang batil. Maka itulah sebab mengapa seorang muslim atau seseorang itu tidak menghasilkan apa-apa dari ilmunya, tidak beramal dari ilmunya, karena dia tidak membersihkan terlebih dahulu hatinya. Maka kita lihat banyak penuntut ilmu yang gampang futur, sudah keluar dari kubangan maksiat, masuk kembali ke dalam kubangan maksiat karena salah. Tidak mengimplementasikan kiat ini salah satunya. Nah, kita baca. Qala al-musannifu hafizallahu ta'ala, Talhiru wi'a'il ilmi, wadahnya ilmu adalah hati, wa huwa al-qalbu, wa bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhu al-ilmu. Wa idza izdadat taharatuhu izdadat qabiliyatuhu lil ilmi. Tempatnya ilmu adalah al-qalbu, hati, bukan di dalam otak. Otak itu hanya tempat untuk mengolah pemahaman, tapi ilmu itu berdiam di dalam hati. Wa bihasabi taharatil qalbi, dan hati itu berbanding lurus dengan, dan ilmu itu berbanding lurus dengan sucinya hati, dengan bersihnya hati. Yadkhuluhu al ilmu, karena ilmu itu bisa masuk ke dalam hati apabila hati itu bersih dari segala jenis kotoran. Kotoran hati adalah nifaq, hasad, syahwat, syubhat, akan beliau sebutkan nanti. Wa idza izdadat taharatuhu, dan apabila kebersihannya itu bertambah, jika makin bersih hatinya, izdadat qabiliyatuhu lil ilmi, maka semakin layak dia itu menerima ilmu. Jadi ini perkataan beliau, jika semakin bersih hati seseorang, hanif arif bijak hatinya dan dirinya, maka semakin layak ilmu itu akan masuk ke dalam dirinya. Maka kita lihat seorang penuntut ilmu yang beneran, dia akan menghasilkan sifat tawadu, bijak dalam memilah persoalan, dan berhati-hati dalam berkata maupun berbuat. Inilah tingkat keberhasilan seorang penuntut ilmu. Lahir darinya adab yang mulia, dan dari sana dia akan terapkan amalan soleh yang telah dia kerjakan dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah, menjauhi dirinya dari apa yang Allah larang. Nah, faman arada hiyazata ilmi, maka barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu, falyuzayyin batinahu, maka hendaklah yuzayyin, dia memperindah batinnya, wa yutahhir qalbahu, dan dia membersihkan hatinya, min najasatihi, dari najis-najis, kotoran-kotoran hati. Kenapa demikian?
Fal ilmu jauharun latifun, karena ilmu itu adalah jauharun latifun. Jauhar artinya mutiara, latif yang berharga. Karena ilmu itu adalah mutiara yang berharga. La yasluhu illa lil qalbin nazif, dan tidaklah cocok ilmu itu berdiam kecuali pada hati yang bersih. Ya, ini sebagaimana perkataan Imam Syafi'i tatkala mengadukan hafalan kepada gurunya. Apa kata beliau? Syakautu ila waqi'in. Ya. Aku pernah mengadukan kepada guruku yaitu Imam Waqi'. Jadi guru Imam Syafi'i bukan Imam Malik saja. Banyak. Di antaranya ada Imam Waqi' selain Imam Malik. Beliau mengadukan su'a hifzi, buruknya hifzi hafalanku. Fa arsyadani, maka Imam Waqi' pun menunjukiku, membimbingku ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbarani, dan Imam Waqi' mengabarkan kepadaku. Ini Imam Syafi'i mengatakan, Imam Waqi' mengabarkan kepadaku bi annal ilma nurun, bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi, dan cahaya Allah ini la yuhda li'asi, tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Kenapa orang yang bermaksiat Allah tidak akan memberikan ilmu kepadanya? Dan kalau Allah tidak memberikan ilmu kepadanya, wajar saja hidayah belum datang kepadanya. Karena hatinya masih kotor. Nah, karena hatinya masih kotor. Lihat di sini, bahwasanya Allah pun melihat kepada hati setiap hamba, bukan kepada pakaiannya. Maka di sini, hijrah itu tidak cukup dengan pakaian, melainkan membelokkan hati kita kepada ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu menuntut ilmu sesuai dengan tahapannya. Baik. Wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini azimaini. Dan bersih sucinya hati ini tarji'u, dia kembali kepada dua asal yang agung. Ahaduhuma, maka perkara yang pertama taharatuhu min najasati syubhat. Harus bersih dari najis-najis syubhat. Ini penyakit hati, syubhat. Penyakit hati. Wal akhir, yang kedua taharatuhu min najasati syahwat. Ya. Dan ini penyakit hati yang kedua. Penyakit hati yang kedua. Apa saja penyakit turunan dari penyakit syubhat ini? Ya, pemikiran menyimpang, logika-logika yang menyesatkan, lalu ilmu-ilmu yang haram yang dia pelajari akan berpengaruh kepada hatinya, semakin condong membelok dari hukum Allah, dan dia menjadi pembangkang, penentang atas dalil-dalil yang telah Allah firmankan dan juga nabinya telah sabdakan. Lalu syahwat, salah satunya adalah hubbud dunia, cinta terhadap dunia, takut akan kematian. Nah, ini adalah dua penyakit hati yang harus dihindari oleh setiap hamba. Maka sebelum dia mengisi hatinya dengan ilmu terlebih dahulu, mempelajari adab, dan salah satunya bersihkan hatinya itu dari segala jenis kotoran. Nah, wa idza kunta tastahi min nazari makhluqin, dan apabila jika kamu itu malu dari penglihatan makhluk, mithlika yang sama denganmu, ila wasakhi saubika, kepada kotoran yang ada pada bajumu. Nah, ada orang itu malu
Apabila ada kotoran di baju kita, misalkan kita sedang berjalan, kotoran burung jatuh ke baju kita, maka tatkala orang lain itu melihat kepada kita, pasti kita akan merasa malu. Maka seharusnya kita makin malu lagi apabila hati kita itu kotor dan Allah itu melihat. Fastahi min nazarillahi ila qalbika. Maka kamu harusnya lebih malu lagi dari penglihatannya Allah kepada hatimu. Harusnya kita lebih malu lagi. Zat Rabb yang menciptakan manusia melihat hati kita kotor. Ternyata begini setelah diciptakan. Nah, fafihi ihanun wa balaya, dan di dalam hatinya tersebut terhadap apa? Ihanun, penyakit, wa balaya, dan keburukan, wa dzunubun, dan dosa, wa khotoya, dan kesalahan. Inilah aib, ya, kotoran, najis yang ada dalam hati. Dan ini juga terjangkit kepada semua orang, baik yang sudah berilmu maupun bahkan lebih parah lagi ya, yang jelas yang tidak berilmu. Fafis sahih Muslim, maka di dalam sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala inna Allah la yanzuru ila inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sabda Nabi mengisyaratkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk-bentuk rupa kalian. Bodoh amat. Kalian itu mau ganteng, kulit putih, hidung mancung, alis tebal, ya. Itu bukan jaminan. Karena Allah itu melihat hati seorang hamba. Bayangkan hati seorang hamba. Dan Allah tidak melihat kepada harta-harta kalian. Mau dia miskin, orang kaya, sederhana, punya mobil, tidak punya mobil. Bukan itu. Walakin yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Lihat. Allah itu hanya melihat kepada dua perkara. Yaitu hati kalian, apakah ikhlas. Bukan pula Allah melihat dari sisi kemampuan ilmu. Apakah kita sebagai orang yang telah tamat studi, LC, MA, doktor, tapi lihat hatinya apakah ikhlas atau tidak. Lalu perkara yang kedua, Allah melihat kepada amal perbuatan. Dan amal perbuatan ini merupakan barometer ketakwaan seseorang. Dan ketakwaan seseorang itu diukur lewat sini, amalan. Bukan dari pangkat, tahta, jabatan, maupun gelar. Ataupun banyaknya orang yang mengikutinya. Nah, karena jikalau teman-teman membaca Masail Jahiliyah, karya Syekh Muhammad Adamimi, beliau menorehkan beberapa permasalahan jahiliyah. Salah satunya, barometer orang jahiliyah menjadikan tolak ukur kebenaran itu, yang pertama, mereka al-ightira bil aksar. Mereka tertipu dengan mayoritas. Dan juga berdalih dengan orang-orang terdahulu bil mutaqaddimin. Ya. Mereka berdalih, mereka tertipu dengan mayoritas, yang mayoritaslah dijadikan tolak ukur kebenaran. Nah, ya. Ini adalah hadis Nabi yang sangat agung. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak melihat kepada rupa kita. Makanya kalau teman-teman tahu Abu Lahab dikisahkan dalam buku-buku sirah, buku-buku sejarah, itu memiliki rupa yang tampan. Rupa yang tampan dari orang-orang yang tampan di Timur Tengah. Bahkan istrinya pun adalah istri yang cantik jelita. Makanya sebutannya Ummu Jamilah. Itu istri dari Abu Lahab, itu adalah Ummu Jamilah. Jamilah itu cantik. Nah, tapi hal tersebut tidak menjamin dia untuk berada di tempat yang bagus pula surga, melainkan dia berada di kerak neraka. Karena amalannya dan hatinya yang sombong. Nah, tapi bayangkan antum melihat sahabat Nabi yang mengumandangkan azan pertama kali. Siapa? Bilal bin Rabah
seorang budak berkulit hitam legam, tapi rompanya terdengar sudah di surga, dan beliau pun menjadi orang yang mendapatkan jaminan ada di dalam surga, masuk dalam surga tanpa hisab. Itu Bilal bin Rabah. Naam. Barakallahu fiik. Man tahara qalbahu fihi al-ilmu halla. Barang siapa yang menyucikan hatinya, maka ilmu itu halla akan berdiam fihi di dalam hati tersebut. Wa man lam yarfa' minhu. Dan barang siapa yang hatinya itu tidak mengangkat najasatahu, kotoran-kotorannya, wada'ahu al-ilmu wartahal, maka ilmu akan pergi dan berpindah dari hati tersebut. Qala Sahal bin Abdullah rahimahullah, haramun ala qalbin ayadakhulahu an-nuru. Diharamkan atas suatu hati an ayyadakhulahu an-nuru, cahaya itu untuk dimasuki oleh cahaya. Diharamkan suatu hati itu untuk dimasuki oleh cahaya. Wa fihi syai'un mimma yakrahullahu, karena di dalamnya ada sesuatu yang Allah tidak sukai atau yang Allah benci. Nah, karena ada sesuatu yang Allah benci di dalam hati seorang hamba, oleh sebab itu cahaya Allah tidak masuk ke dalamnya. Sebagaimana aduan Imam Syafi'i pada gurunya Imam Waqi tadi. Apa katanya? Bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Ya. Karena ilmu ini adalah cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan pernah bisa Allah berikan kepada orang yang bermaksiat, yang kotor hatinya, yang terdapat dua penyakit, adanya syahwat dan juga syubhat. Dan apa itu syahwat? Syahwat itu adalah keinginan jiwa yang bertentangan dengan syariat. Perhatikan. Syahwat itu adalah keinginan jiwa atau hawa nafsu yang bertentangan dengan syariat, yang melampaui batas-batas syariat. Allah telah katakan wala taqrabuz zina, maka langsung dibablas. Allah telah mengharamkan riba, langsung dibablas. Nah, jadi syahwat itu adalah ittiba'ul hawa wa tarkis syariatillah. Inilah hawa yang tercela. Hawa nafsu yang tercela. Nah, syahwat. Jadi memiliki hawa nafsu itu bisa tercela, bisa juga tidak. Tapi kalau hawa nafsunya itu bertentangan dengan syariat, artinya seorang hamba itu menuruti hawa nafsu tersebut, maka dia akan terjebak kepada perbuatan yang tercela. Karena syariat Allah ditabrak olehnya. Tetapi hawa nafsu yang tidak tercela, ini tidaklah dicela oleh para ulama. Misalkan hawa nafsunya dia terhadap ilmu sangat tinggi, maka menjadikan seluruh kelezatan itu puncak tertingginya adalah bertalibul ilmi, ini positif. Ya, karena sejatinya hawa nafsu itu adalah tabiat manusia. Jadi setiap manusia itu siapapun, baik seorang awam, ustadz, kiai, dan syekh, itu memiliki hawa nafsu. Karena ini merupakan tabiat. Tapi Islam datang dan kita diperintahkan untuk mempelajari agama Islam. Tujuannya apa? Membentengi hawa nafsu kita agar tidak melampaui batas-batas syariat yang telah Allah tetapkan. Agar keinginan jiwa kita pun tidak bertentangan dengan syariat Allah. Na'am, barakallahu fiik. Ini
apa yang bisa kita dapatkan dari al-ma'qidul awal, yaitu mengenai penyucian wadahnya ilmu. Maka ini bergandeng pula dengan al-ma'qidus tsani, kita lanjutkan sedikit, yaitu ikhlasun niyyah fihi, mengikhlaskan, memurnikan niat kita dalam bertalibul ilmi. Ya, apa itu ikhlas? Ikhlas itu tasfiyatul qalbi min iradati ghairillah, menjernihkan, memurnikan hati kita dari keinginan selain Allah. Maka seharusnya ikhlas itu murni hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kenapa? Inna ikhlasul a'mali asasu qubuliha. Sesungguhnya ikhlasul amali, ya, ikhlasnya amal perbuatan adalah pokok pondasi diterimanya, ya, niat, asasu qubuliha wa sullamu wusuliha, dan juga tanda agar amalan itu sampai kepada Allah adalah murni hatinya, ikhlas perbuatannya. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullah, dan tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin hunafa, ya, dalam keadaan dia itu mengikhlaskan agamanya hanya kepada Allah, hunafa, dia condong kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Hanif maknanya al-mail, condong. Nah, wa fi sahihain, dan di dalam dua sahih kitab Sahih Muslim dan Sahih Bukhari diriwayatkan an Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi kita Muhammad SAW bersabda, al-a'malu binniyat, ya, wa likulli imri'in ma nawa. Ini hadis pertama. Dan ketika kita membuka kitab hadis arba'in pun ini tertulis pertama kali tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tiada lain amalan itu tergantung daripada niatnya, dan setiap orang itu akan diberikan ganjaran dari apa yang dia niatkan. Setiap orang itu akan mendapatkan dari apa yang telah dia niatkan di dalam hatinya. Maka penting bagi seseorang yang menuntut ilmu harus selalu memperbaharui tajdidun niyah, bahkan tahsinun niyah, memperbagus niatnya tatkala hendak dia melakukan sesuatu. Termasuk ketika antum mempelajari suatu bab, perbaharui lagi niatnya. Membaca bab ini niatnya untuk apa? Membuka buku di tempat umum niatnya untuk apa? Membuka Al-Quran di kesendirian niatnya untuk apa? Bahkan membaca Al-Quran di tempat umum niatnya untuk apa? Karena niat itu lebih dulu sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang perbuatan kita. Ya. Baik. Wa ma sabaqa man sabaqa. Wa sala man wasala minas salaf fis salihin illa bi ikhlasi lillahi rabbil alamin. Dan tidaklah sabaqa man sabaqa, orang yang terdahulu itu terdahulu, wala wasala man wasala, dan tidaklah di antara para salafus saleh ini dia sampai kepada tujuannya illa, melainkan dengan mengikhlaskan, memurnikan seluruh urusannya lillahi rabbil alamin, karena Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Bakar al-Marruzi, Abu Bakar al-Marruzi, siapa beliau? Ini merupakan murid dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ini merupakan murid dari Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata beliau? Sami'tu rajulan yaqulu li Abi Abdullah, yakni Ahmad bin Hanbal. Aku mendengar seorang pemuda dia berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Kunyahnya itu Abi Abdullah. Wa dzakara lahu as-sidqa wal ikhlasa.
Dan dia menyebutkan berkata kepadanya as-sidqa wal ikhlas, jujur dan juga ikhlas. Faqala Abu Abdullah, maka Abu Abdullah berkata, itu Imam Ahmad berkata, bihadza irtafa'al qaum. Dengan dua perkara ini suatu kaum itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dua sifat yang seharusnya melekat di dalam diri seorang muslim, yaitu as-sidqu wal ikhlas, kejujuran dan juga ikhlas. Ikhlas dalam menuntut ilmu. Niatnya bagus. Nah, ya. Mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang itu tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat jika dia tidak ikhlas karena Allah. Bayangkan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan kita untuk ikhlas. Contohnya tadi, surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budu illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka itu diperintah kecuali agar beribadah hanya kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Hunafa, dalam menjalankan agamanya yang lurus, condong kepada syariat Allah. Wa yuqimus shalah, dan juga agar mereka mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Ini output menuntut ilmu. Dan yang demikian itulah wa dzalika dinul qayyimah, agama yang lurus. Menuntut ilmu syar'i itu merupakan ibadah yang paling agung dan mulia di sisi Allah karena wajib ikhlas dalam menuntut ilmu semata-mata untuk Allah Azza wa Jalla. Jadi karena itulah wajib ikhlas dalam menuntut ilmu. Karena tadi potongan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Menuntut ilmu itu merupakan hal yang wajib dan tiada lain, perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Dan setiap orang hanya akan mendapatkan dari apa yang dia niatkan. Nah, jikalau orang itu menuntut ilmu bukan karena Allah, maka ini termasuk dosa yang besar, menyebabkan terjekah dari aroma surga. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala menyediakan azab yang pedih bagi orang yang meniatkannya bukan karena Allah. Loh, mana hadis? Mana dalilnya? Nih, dalilnya Rasulullah SAW bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah. Perhatikan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Kalau bagi orang yang menuntut ilmu ini bukan karena Allah, dia akan dikenakan azab. Ini hadisnya, dalilnya. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya. Lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa yang menuntut ilmu syar'i, man ta'allama ilma mimma yubtagha, yang semestinya dia lakukan bihi wajhullah, untuk mencari wajah Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan. Namun dia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan duniawi. Apa balasannya? Lam yajid 'arfal jannah. Maka dia tidak akan mendapatkan harumnya aroma surga yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ini sahih nggak hadisnya? Sahih, antum bisa cari. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban. Nah, jadi penting bagi kita untuk memurnikan niat kita, mengikhlaskan niat kita. Maka di sini beliau katakan, wa innama yanalul mar'u al-ilma ala qadri ikhlasihi, dan tiada lain seseorang itu yanalu akan mendapatkan al-ilma, mendapatkan ilmu ala qadri ikhlasihi, sesuai kadar keikhlasannya. Bayangkan, sesuai kadar keikhlasannya. Jadi kita harus merenung, banyak-banyak merenung. Apabila memang kita seorang thalibul ilmi yang udah bertahun-tahun menuntut ilmu,
tapi tidak ada satupun ilmu yang kita ingat di dalam pikiran kita, tandanya ilmu itu belum menetap di dalam hati kita. Berarti keikhlasan kita kepada Allah kurang. Jadi memang sepertinya orang-orang itu bukan lagi membutuhkan nasihat-nasihat, karena mereka itu udah kebal sepertinya. Nasihat dari ustadz dia bagikan. Nasihat dari orang lain dia sharing lewat postingan-postingan. Tapi kok masih ada yang kurang di dalam dirinya. Berarti nasihat tersebut belum masuk di dalam hatinya. Ya. Makanya dia sulit mengikhlaskan aktivitasnya dalam menuntut ilmu. Dan dia sering lupa, lalai, malas dalam membaca buku, bermajelis ilmu, ya, atau menuntut ilmu sesuai dengan tahapannya. Karena di sini lihat innama yanalul mar'ul ilma ala qadri ikhlasihi. Tidaklah seorang itu mendapatkan ilmu sesuai kadar keikhlasannya. Nah, wal ikhlasu fil ilmi, dan ikhlas dalam ilmu yakumu ala arba'ati usulin, ya, tegak di atas 4 usul pondasi. Biha tatahaqqaqu niyatul ilmi, biha tatahaqqaqu niyatul ilmi lil muta'allimi idza qasadaha. 4 hal ini, dengan 4 hal ini terrealisasi niat itu akan niat ilmu itu akan terrealisasi kepada seorang pembelajar idza qasadaha, apabila dia meniatkannya. Nah, jadi beliau memberikan sebuah isyarat pada kita, ada 4 hal, ya. Niat menuntut ilmu itu bisa terbangun. Yang pertama, kita harus meniatkan diri kita menuntut ilmu itu untuk apa? Yang pertama, raf'ul jahli an nafsihi, mengangkat kebodohan dari diri kita sendiri. Ingat, dari diri kita sendiri terlebih dahulu, baru orang lain. Bita'rifiha ma'alaiha minal ubudiyyati, ya, dan mengetahui bahwa dirinya bertanggung jawab dari perkara-perkara ubudiyah, penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iqafuha, dan mengetahuinya ala maqasidil amri wan nahi, dan mengetahui atas tujuan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tujuan pertama menuntut ilmu, yaitu mengangkat kebodohan dari diri kita sendiri dengan cara memahami ilmu hukum agama Islam, ya. Dan kita bisa fokus kepada tujuan dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga larangannya. Lalu yang kedua, raf'ul jahli anil khalqi. Nah, ini mengangkat kebodohan dari orang lain. Berarti tandanya perintah untuk mengajarkan ilmu, ta'limul ilmi, dengan cara bita'limihim wa irsyadihim, mengajarkan mereka, wa irsyadihim, dan juga membimbing mereka. Lima fihi salahu dunyahum wa akhiratihim, ya, kepada hal-hal yang bisa memperbaiki dunia mereka dan juga akhirat mereka. As-salis, yang ketiga adalah ihya'ul ilmi, menghidupkan ilmu. Bagaimana cara menghidupkan ilmu? Ini salah satu cara kita menghidupkan ilmu, yaitu bermudzakarah. Nah, ya, bermudzakarah. Dan di antara yang paling penting menghidupkan ilmu itu dengan apa? Hifdzuhu minad doya', ya, menghafalkannya, agar senantiasa ilmu tersebut tidak terlantarkan. Minad doya'. Nah. Lalu ar-rabi, yang keempat, al-amalu bil ilmi, mengamalkan ilmu tersebut. Walaqad kana as-salafu rahimahumullah yakhafuna
fawatal ikhlasi fi talabihim mil ilmi. Maka sungguh para salaf terdahulu, semoga Allah merahmati mereka, ya khafuna fawata, mereka khawatir fawatal ikhlasi fi talabihim al ilmi. Mereka khawatir hilangnya keikhlasan dalam aktivitas menuntut ilmu mereka. Wa yatawarra'una 'anid di'aihi. Maka mereka pun wara' dan tidak mengklaim bahwa mereka itu sudah ikhlas. Lihat di sini, mereka khawatir. Mereka khawatir, berarti tandanya mereka tidak mengklaim bahwasanya diri mereka adalah orang-orang yang paling ikhlas dalam menuntut ilmu. Tapi kalau kita lihat, perjuangan mereka pun telah menandakan diri mereka adalah orang yang ikhlas. La annahum lam yuhakkikuhu fi qulubihim. Bukan bahwasanya mereka itu tidak ikhlas atau tidak ada keikhlasan di dalam hati mereka, tapi alasannya karena mereka itu ya tawarra'una wara zuhud. Su'ila al-Imamu Ahmad. Imam Ahmad itu pernah ditanya, hal talabatal ilma lillah? Apakah kamu itu menuntut ilmu karena Allah? Nah, lihat perkataan Imam Ahmad. Faqala lillahi aziz. Perkara ikhlas itu berat. Perkara ikhlas kepada Allah itu berat. Walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtuhu. Hanya saja ilmu itu sesuatu yang paling aku cintai. Beliau menjawabnya demikian. Tetapi ilmu itu adalah sesuatu hubbiba ilayya, sesuatu yang paling aku cintai, fatalabtuhu, maka oleh sebab itu aku menuntutnya, aku mencarinya, aku mempelajarinya. Hu-nya kembali kepada ilmu. Baik. Waman doya'al ikhlasa fatahu ilmun katsirun. Maka barang siapa yang melalaikan keikhlasan, yang melalaikan keikhlasan, fatahu ilmun katsirun, maka dia telah terluput dari ilmu yang banyak, wa khairun wafiruh, dan juga kebaikan yang besar. Bagi orang yang menyia-nyiakan keikhlasan, tidak ikhlas di dalam menuntut ilmu, hatinya kotor, tidak bersih. Wayam bagi, dan oleh sebab itu semestinya liqasidis salamah, bagi orang yang menghendaki keselamatan, ayyatafaqada, untuk menunaikan keikhlasan di dalam hatinya, hadal asal ini, wa huwa al-ikhlas, menunaikan keikhlasan di dalam hatinya, fi umurihi kullihi, ya, dalam setiap perkara aktivitasnya seluruhnya, wa dakikiha, baik urusannya yang kecil, wa jariliha, dan urusannya yang besar, sirriha wa alaniha, baik itu urusannya yang secara diam-diam tidak diketahui oleh orang lain, maupun alaniha, yang terang-terangan di depan orang banyak. Wajib dia mengikhlaskan hatinya, perbuatannya. Wa yahmilu ala hadha tafaqqudi, ya, yang mendorong untuk dia menjaga keikhlasannya itu adalah syiddatu mu'alajatin niyah, karena sulitnya mengobati niat ketika dia hilang. Nah, qala Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri berkata, ma'alajtu syai'an asyadda 'alayya min niyyati li'annaha tataqallabu 'alayya. Tidaklah ada sesuatu yang paling berat aku obati atas diriku melainkan niatku. Kenapa niat ini paling berat? Li'annaha tataqallabu 'alayya, karena dia itu memiliki sifat berbolak-balik atas diriku. Oleh sebab itu hati dikatakan qalbun karena dia memiliki sifat taqallub, berbolak hati. Oleh sebab itu kita sebagai hamba Allah yang beriman selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Ya, itu doa yang Nabi ajarkan kepada kita, yang seharusnya kita bacakan, selalu senantiasa kita bacakan, kita panjatkan, memohon
pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Jangan memaksakan diri kita kehendak kita, karena yang memahamkan ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Sulaiman Al-Hashimi, rubbama uhaddisu bihadisin wahidin. Terkadang aku itu berbicara dengan satu perkataan, wali niyatun, dan aku memiliki satu niat. Fa idza ataitu ala ba'dihi, maka apabila aku datangkan ala ba'dihi sebagian hadisnya, taghayyarat niyati. Lihat, berubah niatnya. Berubah niatnya. Fahidal hadisul wahid yahtaju ila niyatin. Ternyata satu hadis itu, tatkala menyampaikan satu hadis, butuh kepada niat. Jadi setiap kita berucap, menyampaikan suatu perkara, ketika kita mau ngomong, maka perbaiki lagi niat kita, memperbagus lagi niat kita. Jadi ketika niat itu hilang, ahsan, lebih baiknya kita munculkan lagi niat tersebut. Ya, tatkala kita berbicara di depan umum, maka kita harus perbagus niat kita. Tatkala kita menyampaikan suatu pesan dakwah, kita ingin menyampaikan dalil, niat kita nyampaikan dalil ini apa? Apakah agar orang-orang itu menganggap kita orang yang berilmu, karena barometer orang yang berilmu, ya, dia bisa menyampaikan dalil, oh hafal, ya, sekian letak hadis dan ayat. Nah, maka pentingnya terus memperbaharui niat. Jadi tidak semua orang yang cinta akan ilmu itu ikhlas. Paham sampai sini? Jadi kalau ditanya, apakah kamu menuntut ilmu ini karena ikhlas atau karena cinta? Iya, saya cinta terhadap ilmu, tapi belum tentu dia itu ikhlas. Ya, tidak semua orang yang cinta akan ilmu itu ikhlas, karena ada seseorang yang menuntut ilmu dan memperlakukan ilmu itu sama dengan hobi yang lain dari perkara dunia. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, mengingatkan tentang hal ini. Ya. Apa perkataannya di Tanbihul Latif? Beliau katakan, "Idza kana talibuhu li ajli mahabbatihi faqat." Jika penuntut ilmu itu mencari ilmu hanya karena cinta saja kepada ilmu, qad yakunu talabuhu min jinsil mubah. Ya. Terkadang mencarinya termasuk perkara yang mubah. Arti perkara yang mubah itu bisa berdosa, tidak berdosa, dan tidak berpahala. Nah, hanya sekedar hobi saja, tapi berbeda dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda. Jadi penting sekali niat ini terus lurus di dalam hati penuntut ilmu. Kalau kita membaca kisah para ulama, contohnya Israel bin Yunus yang wafat tahun 160 Hijriah rahimahullah taala, berkata, barang siapa yang menuntut ilmu ini karena Allah Azza wa Jalla, maka ia mulia dan bahagia di dunia. Dan barang siapa menuntut ilmu bukan karena Allah, maka ia merugi di dunia dan akhirat. Lalu Imam Khatib Al-Baghdadi yang wafat tahun 463 Hijriah pun mengatakan, kemudian aku wasiatkan kepadamu, wahai penuntut ilmu, luruskanlah niat dalam menuntut ilmu dan bersungguh-sungguhlah dalam mengamalkannya, karena ilmu syar'i ibarat pohon dan amal itu merupakan buahnya. Dan seorang tidak dianggap sebagai orang yang berilmu selama dia belum mengamalkan ilmunya. Jadi para imam di atas, kedua imam ini tidak mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang ikhlas. Akan tetapi mereka berusaha semaksimal mungkin untuk ikhlas karena Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Dan mereka selalu memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar dikaruniakan keikhlasan. Serta mereka memohon kepada Allah Jalla wa ala agar amal-amal mereka itu diterima. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik.
Jadi bagaimana seorang muslim dapat ikhlas dalam menuntut ilmu syar'i? Ya. Imam Badruddin bin Abi Ishaq Ibrahim bin Abil Fadl Sa'adullah ibnu Jama'ah Al-Kinani yang mengarang kitab Tadhkiratus Sami' dengan nama Imam Ibnu Jama'ah yang wafatnya tahun 733 Hijriah rahimahullah menjawab di halaman 112-113 ya, Tazkiratus Sami' wal Mutakallim. Niat yang baik dalam menuntut ilmu adalah hendaklah ditujukan hanya untuk mengharap wajah Allah, beramal dengannya, menghidupkan syariat, menerangi hatinya, menghiasi batinnya, yuzayyin batinahu, dan mengharapkan kedekatan dengan Allah pada hari kiamat, serta mencari segala apa yang Allah sediakan untuk ahlinya, yaitu ahli ilmu, berupa keridhaan dan karunia-Nya yang besar. Dan janganlah ia itu bertujuan dengan menuntut ilmu tersebut untuk memperoleh keuntungan duniawi seperti kepemimpinan, jabatan kehormatan, harta, berbangga di hadapan teman-temannya, diagungkan manusia menjadi pemimpin majelis dan yang sepertinya. Ini adalah niat-niat yang tercela, makanya haruslah kita jauhkan niat-niat tersebut. Mungkin ini saja yang bisa kita dapat baca pada 2 poin pertama ini, yaitu mensucikan wadahnya ilmu, tadhiru wi'a'il ilmi, dan senantiasa mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Semoga Allah selalu mudahkan kita dan mengistiqomahkan kita di atas jalan ketaatan, dan juga selalu memberikan kesabaran untuk kita dalam menuntut ilmu syar'i dan diberi kemudahan dalam mengamalkannya. Barakallahu fikum. Syukran jazakumullahu khairan ala hudurikum. Kita tutup membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.